Ini ada sekelompok orang dalam videonya itu mendemo Richard Lee dengan Elia Mirot. Iya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam damai dan salam toleransi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada sekelompok orang yang melakukan aksi damai di depan kantornya Dr. Richard Lee, yang mana orang-orang ini menuntut supaya Dr. Richard Lee dan Elia Mirot itu ditangkap karena menurut mereka bahwa kedua orang ini telah melakukan penistaan agama dan telah memecah kerukunan umat beragama. Namun teman-teman semuanya, tidak sedikit juga saudara kita umat muslim yang tidak setuju dengan aksi itu, karena mereka menilai bahwa podcast antara Dr. Richard Lee dengan Elia Mirot tidak ada unsur penistaan agama. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini marilah kita melihat penjelasan dari saudara kita umat muslim ini, yang mana dia tidak setuju dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok orang tersebut. Nah seperti apa penjelasannya? Marilah kita simak video yang berikut ini. Ini ada sekelompok orang dalam videonya itu mendemo Richard Lee dengan Elia Mirot. Saya sempat nonton kontennya, waktu sempat nonton. Karena menurut saya podcast si Richard Lee dengan Elia Mirot ini sama sekali tidak menistakan agama lain. Enggak. Dia itu menceritakan sejarah dari agama mereka. Jadi tidak ada unsur menjelekan agama, tidak ada. Mereka menceritakan sejarah seperti saat kiai-kiai kita, orang-orang Islam itu menjelaskan sejarah Islam. Kan ada kan seorang kiai kadang menjelaskan ini termasuk kelompok orang kafir. Lah hampir mirip seperti itu. Lah masa iya seperti itu dikatakan penistaan agama? Kalian penasaran videonya? Ini Nah, kita tuh tidak habis pikir dengan orang-orang seperti ini, tidak habis pikir. Kalian tidak sadar tindakan-tindakan kalian mengatasnamakan umat Islam. Saya itu orang Islam, kakek saya itu kiai, tapi melihat tindakan kalian ini, saya gimana rasanya ya? Itu membuat Islam di mata dunia itu semakin negatif. Kalian tahu enggak? Islam itu bukan negara terbesar di dunia. Lah kalian bayangkan warga kita yang di luar negeri, yang mayoritasnya orang non muslim, artinya kan mereka jadi minoritas nih. Lah kalau perlakuan kalian ini ditiru oleh orang luar negeri, itu artinya orang-orang Islam di luar negeri sama mengalami intimidasi. Ini bisa dikatakan intimidasi. Sekali lagi ya, demo-demo kalian ini semakin membuat nama Islam itu negatif. Saya bukan malu sebagai umat Islam, enggak. Tapi saya tidak tertarik melihat kalian, tidak tertarik. Coba dibayangkan, kemarin si Abdul Somad, si Somad itu katanya ustadz, itu juga ngomong disalib, ada jin kafir, itu justru penistaan agama. Kenapa ndak kalian demo? Kenapa ndak kalian ingatkan si Somad itu? Bikin malu aja, takbir. Kegaduhan dalam antar umat beragama. Setuju? Makanya kita hadir di sini protes keras kepada Dr. Richard Lee dan Elia Mirot yang sudah membuat kegaduhan. Kita tepuh secara hukum. Setuju? Jangan sampai buat kegaduhan di perjalanan. Kita membuat satu ketertiban. Setuju? Rekan-rekan semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita telah mendengarkan cuplikan videonya, yang mana tadi saudara kita dari umat muslim ini dia menjelaskan beberapa hal kepada kita, dan sesuai dengan pengamatan dia bahwa
podcast antara Dr. Richard Lee dengan Elia Miron itu tidak ada unsur penistaan agama, karena pada saat itu yang dibahas adalah ya tentang kekristenan atau sejarah menurut pandangan orang Kristen ya, dan tidak pernah mencampuri urusan agama orang lain. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sangat disayangkan sekali apa yang terjadi, yang mana para pendemo ini dengan semangatnya mereka menyuarakan supaya kedua orang ini ditangkap karena bagi mereka telah merusak ya kerukunan umat beragama. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya katakan beberapa hari yang lalu, bahwa kita ini lebih suka untuk melihat selumbar yang ada di mata orang lain, sementara balok yang ada di dalam mata kita tidak kita ketahui ya. Betapa banyak ya saudara kita atau para polemikus Islam yang melakukan yang bisa dikatakan penistaan agama, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, mengatakan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan liar yang tentunya itu tidak bisa dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, tetapi mereka dengan liar, dengan bebasnya mengirim opini-opini yang tentunya itu sangat mengganggu kerukunan umat beragama. Tetapi kelompok-kelompok ini tidak muncul ketika di pihak mereka ada orang-orang yang melakukan hal demikian. Tetapi ketika nanti ditanya kepada mereka, ya kenapa kalian diam ketika ada teman-teman kalian yang melakukan hal yang serupa, misalnya sudah mengandung unsur penistaan agama, tetapi mereka hanya menjawab bahwa ya kan ada polisi, silahkan mereka melaporkan orang tersebut. Tetapi upaya kita selama ini sudah beberapa kali kita laporkan, dan tentunya ada pihak-pihak yang menghalangi atau tidak jalan laporan itu Bapak Ibu. Bahkan kita pernah laporkan Naya Waloni itu divonis hanya 7 bulan penjara dan dia dibebaskan Bapak Ibu. Jadi artinya tidak setimpal dengan perlakuan dia dan hukuman yang dia terima. Tetapi kalau misalnya orang Kristen yang melakukan hal demikian sudah pasti akan didemo berjilid-jilid, diadili dan berbagai macam Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kiranya penjelasan dari saudara kita umat muslim ini membuat kita bisa mengerti bahwa lebih baik kita mengasihi daripada kita berbuat yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, dan bagikan semua video yang ada di dalam channel ini. Kiranya channel Suara Kebenaran ini bisa berkembang dan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.